Baik, selamat sore untuk kita semua. Salve, Salam. Ya, kami hormati Bapak Pastor Robi, Saka Maria, dan Paulus Sasole yang sama kita kasihi almarhum cucu Christian Rafael Tony, juga yang berduka Bapak Darius Tony dan Mama Federica Lai, serta anak Anastasia Tony, Maria Alexia Immaculata Tony, anak Yohanes Francisco Tony, juga anak Yohanes Paulus Tony. Di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun pun sama dengan satu hari. Anak kekasih kita Christian, dia hanya bisa mengalami kehidupan di dunia ini kurang 2 hari 2 bulan. Tetapi di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Hari ini kita semua boleh hadir di rumah Bapak Darius Tony untuk kita menghantar jenazah anak kekasih kita ke tempat peristirahatan yang terakhir, dan sudah didahului dengan pemberkatan peti, dilanjutkan dengan pemberkatan jenazah anak kekasih kita. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan misa arwah. Dengan demikian, Bapak Ibu umat beriman sekalian yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk memulai dengan perayaan misa pemakaman anak kekasih kita Christian Rafael Tony pada sore hari ini. Kita sekalian berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Intensi misa kita sore hari ini, kita mohon istirahat kekal bagi jiwa-jiwa anak Christian Rafael Tony yang baru saja dipanggil kembali dari hadapan kita semua, juga Yohanes Paulus Tony. Semoga Tuhan memperkenankan mereka semua boleh menikmati kebahagiaan kekal dalam kerajaan Bapa di surga. Keluarga duka, Bapak Ibu, saudara-saudari umat sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Siapa yang di antara kita yang bisa menyangka bahwa anak Christian Rafael Tony
kekasih kita ini boleh menderita lebih lama. Tuhan sungguh-sungguh mencintai dia lebih dari yang kita duga. Ia kini menjadi malaikat kecil di hadapan Tuhan yang melayani Tuhan dan juga menjadi pendoa bagi kita sekalian, terutama bagi orang tua dan seluruh keluarga. Sadar akan segala kekurangan, keterbatasan, dan kelalaian kita, kita mohon ampun dahulu di awal pranisa kudus ini, sehingga dengan hati yang pantas boleh merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita dari dunia yang kekal. Ya Allah yang hidup, Engkau menentukan jangka waktu hidup seorang manusia. Dengan rendah hati kami percayakan anak cucu kekasih kami, Christian Rafael Tony, kepadamu. Kami meratap karena ia menemui ajalnya di awal hidupnya ini. Terimalah dia dalam ikatan keluargamu yang membahagiakan, dan perkenankanlah kami berjumpa lagi dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Seperti pahlawan yang gagah. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab
kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada anak. Mazmur, tanggapan referen. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Yohanes. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Suci ini kita mendengar dari bacaan-bacaan suci bahwa pertentangan Yesus dengan orang-orang Yahudi semakin meningkat. Ada begitu banyak hal yang telah dibuat oleh Yesus, tetapi mereka masih menutup hati dan mata untuk boleh mau menerima apa yang dibuat oleh Yesus.
Injil yang baru saja kita dengar ini mengisahkan kepada kita bahwa pertentangan itu semakin menjadi-jadi. Yesus menegaskan kepada orang-orang Yahudi, jika kamu tidak percaya kepadaku, sekurang-kurangnya kamu percaya akan apa yang aku lakukan. Karena pekerjaan-pekerjaan itu bukan berasal daripadaku, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Pasti ada perjumpaan dan perpisahan, karena memang tidak ada sesuatu yang abadi di atas muka bumi ini. Perpisahan itu kadang memang menyedihkan dan menyakitkan, dan ingin dihindari oleh setiap orang, terutama berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya. Kematian adalah sebuah perpisahan selamanya dalam kehidupan di dunia ini. Meninggalkan bagi yang ditinggalkan, sebab ia tidak akan lagi berjumpa dengan orang mati itu selama sisa hidupnya di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa anak Kristen harus menerima dan menemui ajalnya di awal hidupnya ini. Tetapi bagi Tuhan, pemazmur telah berkata, 1 hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Setiap orang pasti akan berjumpa dengan kematian dan tidak bisa menghindarinya. Bagi orang-orang beriman, kematian bukanlah duka cita. Kematian adalah sebuah pengharapan untuk berjumpa dan hidup secara abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Mau meninggalkan satu pesan bagi kita, bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Dia yang sulung dari antara orang mati dan yang bangkit telah menjadi jaminan bagi kita semua. Karena itu Tuhan Yesus juga pernah menegaskan, di luar aku, kamu tidak sanggup berbuat apa-apa. Suatu kehidupan yang diimani menjadi tujuan akhir dari kehidupan ini. Hanya lewat pintu kematianlah mereka bisa mendapatkan sukacita yang penuh, hidup bersama Kristus dan bertemu muka dengannya untuk selama-lamanya. Anak kita Kristen menemui ajalnya di awal hidupnya ini. Tuhan memang menentukan batas waktu kehidupan kita. Ada yang lahir meninggal, ada yang lahir setelah beberapa saat meninggal, ada yang lahir kemudian hidup dalam batas waktu yang cukup lama dan akhirnya meninggal, dan seterusnya. Anak kita Kristen memang menemui ajalnya di awal kehidupannya ini. Karena itu kita berdoa dan menyerahkan dia kembali ke dalam tangan kasih Tuhan. Semoga dia yang mempunyai kehidupan ini, dan dia juga yang memanggil kembali anak cucu kekasih kita Christian Rafael Tony ini. Dia sendiri yang tahu untuk menempatkan anak kita di dalam kerajaannya yang abadi. Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan sedia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghiburan. Untuk anak kekasih kita, Christian Rafael Tony, karena pembaptisan ia telah menjadi anak Allah, semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Keluarganya supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga anak cucu kita Christian Rafael Tony dan anak Yohanes Paulus Tony yang dipanggil Tuhan awal hidup mereka menikmati kebahagiaan kekal dan kelak menjemput kita di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang baik hati, dengarkanlah doa-doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan anak cucu kekasih kami Christian Rafael Tony. Dahulu Engkau telah menyucikan dia di dalam air baptis. Semoga sekarang darah Kristus
selamatkan dia dari segala kesalahannya, berkat kemurahan belas kasihan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sedang menyerahkan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak kami menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Monsignor Hieronymus Pakainoni, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berkumpul di sini. Bapa yang Maha Rahim, perkenankanlah bagi semua anak dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu. Terutama yang kami doakan, anak Christian Rafael Toni, anak Yohanes Paulus Toni, juga Monsignor Turang yang telah beralih dari dunia ini. Perkenankanlah mereka yang serupa dengan Putra-Mu dalam kematian dapat menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya, ketika Dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin.
semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam kurban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sekalian serta semua mereka yang kita doakan, seluruh rencana dan kegiatan kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta seluruh keluarga duka yang saya kasihi, perayaan Ekaristi mendoakan keselamatan abadi bagi anak kita Christian Rafael Tony sudah selesai. Marilah sekarang kita siapkan segala sesuatu yang perlu untuk menghantar anak cucu kekasih kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir, dan semoga damai Tuhan selalu beserta kita sekalian.